Ada yang kurang ya? Kayaknya ya. Coba ya Panggil sekali ya. lagi. Itu dia. Oke, teman-teman Sobat Indosiklopedia. Kita saat ini sudah bersama dengan salah satu narasumber ekspertis di bidang karbon. Karbon itu apa sih? Aku juga nggak tahu. Maka dari itu kita akan banyak berdialog, berdiskusi, mengulik sebenarnya ada apa karbon dengan Indonesia. Dan juga di mata dunia, maksudnya kayak gitu teman-teman. Sekarang kita sudah bersama dengan rekan kita yang namanya adalah Abang, Kakak, Bapak, Mas Haryo Aji Dewanto atau biasanya dipanggil Mas Aji. Mas Aji ini adalah Technical and Business Development Director di Dasa Corps. Dasa Corps itu apa? Nanti juga akan kita kulik-kulik lebih banyak dan lebih jauh gitu ya Mas. Mungkin bisa sedikit perkenalan di awal dulu Mas. Jadi tentang karbon itu apa dan seberapa signifikan sih untuk dunia? Oke, jadi terima kasih nih Bang Afin udah diajak di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang karbon nanti ya. Dasa Corp sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak untuk bidang sustainability. Jadi kita bikin strategi, implementasi, dan nanti bagaimana program ini bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah berkelanjutan seperti itu. Terus tadi Mas Alvin juga menyampaikan tentang karbon. Kalau karbon sendiri itu kan sebenarnya ada di tabel periodik, Bang Alvin. Oh, ya kan? Kalau kita di SMA, SMP itu kan ada ya? Ya, itu salah satu unsur kimia yang ada di dalam tabel periodik, karbon. Karbon itu adalah penyusun dari kehidupan manusia, kehidupan makhluk-makhluk organik yang ada di bumi sebenarnya. Keren Tapi sekali tadi ya. kalau yang disampaikan tentang karbon di dunia, di Indonesia seperti apa, mungkin akan lebih ke emisi karbon, carbon project, atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hutan, lingkungan yang bisa menyelamatkan kita dari emisi karbon, seperti itu. Jadi karbon ini tuh maksudnya adalah karbon dioksida itu yang ada di tabel periodik itu ya? Nah, Jadi helium apa? Karbon. Nah, itu unsurnya, ya jadi unsur. Saat menjadi emisi atau karbon dioksida, tadi Bang Afin bilang karbon dioksida itu adalah saat senyawa unsur kimia karbon ini yang teroksidasi dengan oksigen, akhirnya jadi karbon dioksida dan itu menjadi emisi, Pak. oh. Abang. Emisi itu apa, Pak? Emisi itu adalah, saya ngomong yang gampang aja ya. Jadi emisi itu adalah hal yang diakibatkan dari proses oksidasi atau pembakaran yang tidak sempurna. Oh, Jadi jadi kayak ada asap. proses kimia ya? Oh iya. Ada proses kimia, akhirnya yang karbon ini adalah unsur dasar, kemudian teroksidasi dengan oksigen, akhirnya jadi karbon dioksida. Teremisi deh. gitu. Teremisi. Contoh kayak kendaraan tuh, bensin, solar itu kan unsurnya karbon. Lalu Betul. ada pembakaran, terkena dengan udara, oksigen, jadilah ada asap, ada api, ada asap seperti itu, dan banyak lagi hal-hal lain yang diakibatkan oleh proses kimia tersebut. Gitu. Mas Haji, saya mau nanya nih, di Indonesia ini kan ada banyak hutan tropis ya, Ya. yang luasnya itu ampun-ampunan lah ibaratnya gitu. Nggak tahu masih luas atau enggak ya, tapi yang jelas Indonesia terkenal dengan hutan tropisnya. Betul. Nah, apakah itu mempengaruhi dengan ada dan ketiadaannya karbon, dan kemudian kira-kira apakah itu menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia di masa yang akan datang? Jelas sekali. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara dengan mega biodiversitas. Mega biodiversitas. Mega itu besar sekali dan besar luas ya sekali berarti. dan luas, gede gitu. Dan bermacam-macam ada isinya gitu. Dari biota hewan-hewan yang kita tahu, pohon-pohonan dengan spesies yang banyak sekali seperti itu, dan masih banyak lagi fungsinya. Hutan, kalau umpamanya tadi Bang Alvin kaitkan dengan karbon, hutan sendiri itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Yang pertama sebagai carbon sequestration tools, atau gampangnya gini, hutan bisa menyerap emisi karbon. Hutan bisa menyerap. Oke. Ya. Kan ini kita dulu sempat diajarin kan dari SD, SMP, SMA, ada fotosintesis pohon, Oke. menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Oksigen. Nah, itu masuk nih saya nih. Paham. Gampang kan, Mbak? Nah, Lalu hutan sebagai, kan itu
organisme hidup semua ya? Iya, di bawah Pohon-pohonan, segala macam. akar ada ulet, ular, burung, semuanya. Iya kan? Itu sebagai carbon sink atau carbon stock. Oke. Jadi karena itu terakumulasi dalam satu hamparan, satu ekosistem hutan seperti itu. Jadi hutan sebagai carbon sink, bisa menjadi penyerap emisi karbon. Seperti kalau hubungannya dengan karbon ya. Kalau untuk fungsinya sendiri luar biasa banyak sekali Pak. Iya. Jadi abang dari untuk jasa ekosistem hutan itu. Tahu sendiri kan, nahan banjir, bisa ngasilin oksigen. Terus habis itu yang bisa membuat hujan. Makanya kan disebut hutan hujan tropis. Oh, kirain tuh ini bener. Saya tuh mikir hutan hujan tropis itu karena di hutan itu tuh sering hujan gitu. Enggak ya, bukan gitu ya? Itu ada kaitannya. Jadi karena ada hutan ini, bayangkan kalau semuanya hutan di Indonesia nggak ada, Oh, oke. pastinya cuaca iklim itu sudah tidak bisa, curah hujan tidak akan sama seperti pada mulanya seperti Ada nggak Mas Aji? Mungkin nggak harus based on akademik atau apa gitu. Ya. Misalnya worst case-nya adalah Indonesia ini hutan benar-benar lenyap gitu. Atau misalnya mohon maaf, mungkin karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dikepras habis itu hutan. Apa yang bakal terjadi untuk Indonesia dan bahkan negara tetangganya atau bahkan untuk dunia secara umum? Ini pertanyaan dan pernyataan yang sangat menarik sekaligus menakutkan. Menakutkan. Bang Alvin. Jadi saya sampai menghela nafas. Jika hal tersebut sampai terjadi, yang namanya bencana iklim atau krisis iklim akan terjadi. Krisis iklim. Krisis iklim ini adalah krisis umat manusia. Oke. Tidak ada hutan, tidak ada lagi, ini kita ngobrol yang tadi Mas Alvin menyampaikan yang nggak usah akademis yang terlalu berat-berat ya. Segala macam bencana ekologis akan terjadi di Indonesia. Banjir, longsor, karena sudah tidak ada lagi keseimbangan dalam alam kita. Jadi hal-hal yang horor, yang menakutkan pasti akan terjadi. Dan mungkin kalau saya boleh elaborasi lebih lanjut, saat ini kan dunia sedang berusaha untuk menjaga suhu bumi ini di bawah 1,5 derajat maksimum ya. Anggaplah bumi itu tubuh manusia, Bang Afin. Tubuh manusia berfungsi saat suhu normal. Betul. Betul ya? Di 34, 35 paling. 36 lah. Iya, 36. Kayak gitu. Tapi bayangkan saat Bang Alvin Demam. suhunya naik, demam. 39, 40. Oh itu udah nggak function lagi ya Pak? Jadi Itu udah kejang ya. Bayangkan hal seperti itu yang terjadi di bumi. Jadi bukan kita membayangkan kenaikan suhu 1,5 derajat seperti kita menyalakan AC, Bang Alvin. Oke. Jadi kita analoginya kayak gitulah, kayak Badan ya, tubuh kita ya. Jadi udah nggak function. Wah, Bayangin deh. itu udah, aduh, tinggal tidur doang, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sakit semua badan, Dan pegel-pegel. umpamanya bisa lebih lagi, bisa 4 derajat, kita nggak tahu. Dan itu bumi kita. Kalau bumi. seandainya derajatnya naik, sesakit itu berarti iklim di dunia ini. Untuk informasi yang mudahnya memang analoginya seperti itu, Bang Alvin. Ada nggak tantangan dalam implementasi karbon ya? Implementasi Di regulasi dan juga kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan carbon sustainability. Oke. Gitu aja. Oke, jadi saat ini sejak ada Kyoto Protocol, Paris Kyoto Agreement. Protocol itu apa, Mas? Kyoto Protocol itu adalah saat di mana negara-negara, ini sekali lagi ngomongin nggak usah yang akademis yang itu, di mana negara-negara maju saat itu bersepakat untuk bekerja sama untuk menurunkan emisinya mereka, seperti itu. Oh, ini ada kesepahaman bersama ya berarti ya? Dan akhirnya di-improve di Paris Agreement di artikel 6 namanya, itu jadi seluruh negara bersepakat untuk dapat menjaga atau bahkan menurunkan laju perubahan iklim atau krisis iklim itu tadi. Termasuk Indonesia bukan? Termasuk Indonesia. Indonesia sendiri punya target cukup luar biasa, berat. Di 2030 ini kita ada full net sink, di 2060 untuk kita capai NDC kita. Jadi mungkin agak mundur 10 tahun ya. Banyak negara di 2050 tapi Indonesia di 2060 seperti itu. Nah, untuk melanjutkan, untuk peran
mungkin lebih ke peran hutan dalam regulasi carbon emission gitu ya. Mungkin. Iya. Kalimatnya Iya. ini Mas Aji yang Iya, paham. jadi memang ada banyak hal negara-negara maju sekarang mengembangkan teknologi untuk alat, robot, mesin segala macam yang bisa menyerap karbon dari atmosfer. Oke. Ya, tetapi tantangannya adalah ini barang mahal. Oh. Ini barang mahal, Operasionalnya mahal, dan harganya untuk tanda kutip kreditnya cukup mahal gitu. Jadi, tetapi nilai plusnya adalah itu tercatat dengan detail. Jadi karena teknologi ya, IoT segala macam bisa terekam, misal mesinnya Pak Afin, Bang Afin di Jakarta gitu, dipasang. Lalu setiap hari tercatat itu kayak real time dan bisa tercatat dengan detail seperti itu. Tetapi satu hal yang mungkin banyak yang dianggap tidak begitu penting adalah bagaimana kita melihat nature based solution. Jadi bagaimana kita melihat alam untuk menanggulangi krisis iklim. Salah satunya hutan, laut kita ada mangrove, kalau di terestrial itu ada gambut, hutan-hutan kita seperti itu. Jadi tadi seperti yang kita obrolkan di awal, hutan kita memiliki fungsi yang sangat luar biasa untuk regulasi emisi karbon seperti itu, yang menyerap, menjaga karbonnya tetap dijaga. Jadi gampangnya gini Mas Afin, setiap ada satu pohon yang tumbang karena ditebang, atau setiap hektar yang diubah, hutan diubah menjadi peruntukan lain, itu akan ada emisi karbon yang keluar. Jadi harusnya ada effort bagaimana negara ini untuk bisa menjaga tutupan hutannya tetap ada, sehingga Indonesia yang kita kenal sebagai paru-paru dunia, itu tetap bisa berfungsi, Bang Afin. Gimana caranya agar emisi karbon ini jangan sampai yang membahayakan? Iya, karena sebenarnya nature-nya memang emisi karbon itu ada ya? Nature-nya ada. Tapi tidak sebanyak itu? Tidak sebanyak itu, iya. Karena isu krisis iklim ini kan segala macam teknologi yang berkembang dan pola konsumsi, pola hidup kita itu mempercepat perubahan iklim, Bang Afin. Seperti itu. Mas, saya tuh pernah dengar ada namanya carbon exchange. Carbon exchange? Itu tuh apa sih, Mas? Jadi ini carbon exchange ini itu kebijakan pemerintah bukan? Jadi saat ini di pemerintah memang sudah diterapkan ya sejak ada Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Jadi informasinya adalah misal ada salah satu perusahaan, misal Bang Afin punya perusahaan A yang bergerak di sektor energi atau di sektor ya udahlah energi aja dulu gitu ya. Dan Bang Afin punya perusahaan, teman Bang Afin punya perusahaan B, sama-sama di bidang energi yang sama gitu ya, let's say ya. Lalu pemerintah akan menetapkan ambang batas tertentu. Ambang batas tertentu, misal sama-sama di 1000, emisinya Bang Afin boleh mengemisi karbon dioksida 1000 ton ini. A dan B 1000 ton sama. Yang A, Bang Afin perusahaannya ternyata melebihi ambang batas nih, 200 kilo misal. Ya kan, tadi 1000 ton, ini ada 200 ton lebih, 200 ton lebih. 200 ton. Tapi perusahaan B ternyata mereka lebih efisien, mereka lebih tanda kutip hijau. Jadi yang di sini, yang A, memberikan kompensasinya kepada subsidi ya? Ya, seperti itu. Jadi itu gambarannya ya Pak Afin. Tapi memang saat ini Pak Afin belum banyak, apalagi yang di sektor kehutanan yang kita diskusikan. Tapi kita berharap nantinya dengan regulasi yang terus berkembang bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Jadi kan sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi berbagai kebijakan internasional ya berkaitan dengan emisi karbon ini ya Mas ya. Mungkin ada nggak forum-forum internasional gitu yang mungkin diikuti oleh Indonesia yang berkaitan dengan sustainability? Banyak sih Bang Afin. Jadi untuk informasi-informasi internasional untuk bagaimana
pengendalian atau penanggulangan krisis iklim. Ada beberapa seperti COP, COP. COP, ya, COP, Convention of Parties. Jadi itu akan membicarakan tentang hal tersebut, dan ini yang paling dekat nanti di bulan ini, di bulan September ini ada Indonesia International Sustainability Forum. Indonesia International Sustainability Forum. Ya, atau ISF ya. Iya. Itu salah satu forum berarti. Salah satu forum yang akan membicarakan hal tersebut. Pemimpin-pemimpin dunia juga pada hadir di situ, penggiat-penggiat seperti itu. Kebetulan saya juga hadir. Itu acara apa, Mas? Sebenarnya. Oh, berarti diundang ya, Mas ya? Saya daftar sih. Itu acara apaan sebenarnya itu? Itu acara yang nanti akan ada gathering dari para expert di bagaimana untuk penanggulangan climate crisis seperti itu. Oh, penanggulangan climate crisis. Dan banyak lah ya, maksudnya tidak hanya untuk di sektor kehutanan saja, tapi nanti akan banyak sektor yang akan dibahas tentang bagaimana nantinya ya segala macam yang diusahakan manusia, yang dilaksanakan manusia, harapannya seimbang ya. Jadi kan ada tuh bahasa kerennya itu people, planet, and profit gitu kan. Jadi bagaimana ini bergerak bisa seimbang. Seiring ya. Jadi people, planet, and profit. Oh, menarik sekali, ada profit dalam sustainability. Iya. Biasanya bisnis itu kan kadang tidak memperhatikan keberlanjutan, apalagi bisnis hijau gitu. Nah, itu boleh diterangkan lebih lanjut tentang profit dan sustainability. Ya, jadi kan memang dalam berbagai macam business as usual Dan konteksnya karbon. Konteksnya karbon ya. Ya. Business as usual ini kan ini saya mungkin bicara agak tarik mundur sedikit ya Bang Apin nih. Iya. Jadi dulu mungkin praktek-praktek dalam kegiatan ekstraktif, let's say kita ngomongin pertambangan atau kegiatan-kegiatan kehutanan seperti itu yang ekstraktif, mungkin dulu saat zaman dulu ya, itu belum begitu melihat tentang keseimbangan tersebut. Jadi kayak kalau mungkin kita lihat ada beberapa keterlanjuran di beberapa daerah, kegiatan tambang yang ternyata setelah ditambang tidak direklamasi, tidak dibenerin lagi seperti itu. Nah sekarang ini saatnya orang berlomba-lomba agar semua prinsipal dan kriteria sustainability atau keberlanjutan itu tadi dapat dipenuhi oleh si empunya usaha. Seperti ada standarnya itu tadi. Ada standarnya. Nah dalam konteks carbon project, ini saya mungkin akan sharing tentang, karena kita ini kebetulan ijo-ijo nih, Bang Alvin. Jadi ternyata di dalam kegiatan kehutanan, dalam penjagaan kawasan hutan, jadi kan intinya tadi ada profit ya Mas. People, planet, and profit. Iya, oke. Adalah ternyata dikotomi antara ekologis dan ekonomi itu sebenarnya sudah bisa dipatahkan. Mengapa begitu? Mengapa? Karena mungkin paradigma kita dulu ya. Iya. Saya dulu saat SD, saya melihat hutan, hutan ditebang. Ya. Kayu lognya kita jual. Jadi furniture, mebel, diolah oleh tukang kayu. Seperti itu. Jadi ada nilai tambahnya, dijual. Tetapi saat ini ada praktek bisnis baru, carbon project di sektor kehutanan, yang bersamaan dengan kita menjaga kawasan ini dengan memberdayakan masyarakat, melakukan perlindungan kawasan hutan, penjagaan keanekaragaman hayati, ternyata bisa menjadi modal pembangunan. Oke, menarik. Salah satu proyeknya ada di Kalimantan Tengah, itu sudah berjalan 10 tahun seperti itu, dan memang memberikan dampak-dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Itu pelaku bisnis berarti? Bisnis, betul sekali. Oh, jadi ada beberapa memang mereka yang bergerak bisnisnya di bidang itu ya? Betul sekali. Membantu, bahasa kasarnya membantu perusahaan untuk sesuai standarnya atau gimana? Bukan membantu perusahaan Mas, Bang Alvin. Jadi memang perusahaan ini bergerak untuk ekosistem restoration, jadi melakukan restorasi ekosistem dengan menjaga hutannya. Ternyata karbonnya tidak ada emisi tuh. Nah itu yang dimonetize tuh. Nah itu yang aku mau nanya, profitnya di mana Pak? Nah, bahasa kasarnya kan, ini ngapain sih begini-begini? Orang kan dagang ya biasanya. Betul. Oke, jualan permen. Kita dapat uang 1.000 misalnya dari jualan permen itu. Lah ini perusahaan ini kan berarti udah
menjaga lingkungan lah agar tetap green. Duitnya dari mana Pak untuk profitnya itu? Ini sangat seru sekali untuk kita bisa diskusikan, Bang Afin. Jika kita melihat beberapa dekade atau beberapa tahun yang lalu, dan kemarin saya juga sempat ngisi di salah satu event seperti itu tentang rehabilitasi mangrove dan hutan. Jika kita hanya berpatokan bahwa dengan melakukan, jadi proses-proses restorasi, proses-proses rehabilitasi itu semuanya cost, Mas Afin. Bang Afin. Iya, ada biayanya. Biaya. Kalau tidak dimonetisasi seperti apa? Jadi ada memang bisnis ini melihat dari ekosistem services itu yang di value. Jadi tadi seperti yang kita diskusikan di awal, hutan sebagai carbon sinks atau punya stok karbon yang harus dijaga biar tidak ada emisi kalau mau main ditebang. Hal tersebut yang dimonetisasi dengan standar yang memang dibuat. Jadi ada beberapa standar yang memang principle and kriterianya itu menyatakan bahwa project harus memiliki nilai additionality. Additionality itu ada nilai yang kebermanfaatannya jelas untuk alam tadi. Alam itu maksudnya kayak ya untuk keanekaragaman hayatinya, untuk hewan-hewannya seperti apa. Dan yang paling besar lagi adalah bagaimana proyek ini bisa menyasar untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena kalau Bang Afin lihat, dan berdasarkan beberapa data, nanti mungkin kalau kita menilik di data statistik, masyarakat desa hutan di Indonesia itu kan masyarakat yang tanda kutip marginal dan secara ekonomi ya butuh diperjuangkan lah seperti bahasanya itu, seperti Bang itu. Alvin. Jadi perusahaan ini atau bisnis ini memang berusaha untuk hal tersebut, Bang Alvin. Banyak sekali program-program yang memang dibuat menyasar untuk program pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan CSR ya? Bukan CSR. Kalau CSR itu kan kayak, let's say Mas Alvin punya perusahaan, ada dana sosialnya. Ya, berapa persen dari profit, saya akan salurkan untuk kegiatan masyarakat. Tapi ini enggak. Untuk bisnis yang ini memang bisnisnya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Itu yang nanti akan dievaluasi, dilihat kira-kira nilainya berapa. Dan saat ini kita apresiasi dengan pemerintah juga ya, sudah mulailah menata gitu. Kalau zaman dulu memang masih mengikuti voluntary carbon mechanism. Jadi secara sukarela, Bang Alvin. Nah itu nanti jadinya nggak obrolan santai nih kita. Ini aja udah pusing nih, aduh. Tapi menarik, jadi. Dan itu yang dikerjakan oleh Mas Haji? Iya. Saat ini seperti itu, Bang Alvin. Betul sekali. Jadi memang bisnisnya sangat mulia sekali. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi orang-orang ya bukan berarti bisnis itu tidak baik ya, tapi dalam hal ini kan dulu tuh kita mikir gimana caranya agar profitable. Apapun yang dilakukan, baik itu positif ataupun negatif kan kayak gitu. Nah, tapi sekarang bisnis ini sudah develop dari society di sekitar hutan dan kemudian juga membuat agar sustain, tapi itu adalah bisnis. Dan ini sesuatu yang aku baru tahu sekarang gitu. Ya, maksudnya dalam arti biasanya kan dikotomi antara bisnis dan juga lingkungan dan ekologi dan lain sebagainya. Tapi sekarang bisa disinergikan. Ternyata bisa disinergikan dan harapannya nanti dengan pemerintah dengan regulasi-regulasi yang baru ini bisa diakomodir lebih baik lagi. Karena saat ini Bang Alvin, jadi beberapa kali kami ke beberapa wilayah, masyarakat-masyarakat ini adalah masyarakat yang benar-benar mencintai hutan. Saat kita melakukan interview, wawancara, hutan adalah supermarket masyarakat ini. Dalam arti apapun ada di hutan ya, Mas? Untuk pemenuhan kebutuhan mereka, mereka dapatkan dari hutan. Dan mereka menjaganya. Tetapi saat ini memang untuk tanda kutip seperti insentif, masukan-masukan, hal tersebut belum nyampe ke sana. Jadi harapannya regulasi-regulasi yang lebih menyasar spesifik kedepannya akan lebih baik lagi. Bang Alvin. Berkaitan dengan kebijakan, Indonesia itu kan sebenarnya punya target ya untuk net zero emission di tahun 2060. Itu menurut Mas Aji gimana? Apakah memang Indonesia sudah akan mengarah ke sana atau sebenarnya masih perlu banyak sekali pembaharuan dan perbaikan? Ya, kalau seumpamanya kita mengikuti Mas Alvin, jadi dari regulasi yang disiapkan kita mengarah ke hal yang baik ya. Tapi memang implementasinya menjadi perhatian yang lebih akan menjadi perhatian yang lebih besar
dari pemerintah, dan pastinya dari sektor bisnis entity seperti itu sangat willing sekali untuk bisa membantu, Mas. Ingin chip in, ikut terlibat seperti itu. Jadi arahnya sudah benar. Yang perlu ditingkatkan apa, Mas? Kira-kira? Yang perlu ditingkatkan dari regulasi-regulasi ini adalah, ini bahasanya kayak politis ya, Bang Alvin. Bagaimana ekosistem services itu benar-benar bisa dinilai dengan baik, tolak ukurnya tepat, dan itu bisa menjadi menjadi tambahan target yang positif untuk Indonesia menuju net zero emission. Oke. Kalau seumpamanya saat ini masih sama seperti ini, banyak perusahaan yang belum komit untuk sustainability-nya mereka. Jadi kita menuju ke hal yang benar, tapi ada beberapa hal yang sedikit mengganggu seperti itu, Bang Alvin. Oh, berarti sekarang ini masih ada perusahaan-perusahaan yang bandel dalam tanda kutip. Tanda kutip mungkin masih ada seperti itu. Berarti yang perlu ditingkatkan juga berkaitan dengan penegakannya ya, Mas? Law enforcement. Law enforcement di regulasi tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri toh? Bisa. Berarti harus dengan berbagai macam elemen, Betul termasuk sekali. private sector, apalagi di bidang ekologi lingkungan. Betul. Oke. Jadi salah satu memang yang perlu untuk ditingkatkan di masa yang akan datang itu dari pemerintah untuk mengoptimalkan regulasinya, apalagi net zero emission di tahun 2060 adalah kemitraan. Ya. Ini Kan nggak jadi minum kan? iya, gara-gara karena aku Bang ngomong Alvin poinnya sangat penting sekali, kemitraan. Kita untuk menuju situ tidak bisa hanya di-tackle oleh pemerintah sendiri, Bang Alvin. Kita harus bersama-sama, semua nih. Jadi ada satu hal yang besar dan hanya dilakukan oleh satu orang dengan sangat baik, itu tidak cukup. Oke. Tapi kalau seumpamanya kita memiliki regulasi, orang-orang mau mencoba untuk menjadi lebih baik, yang melakukan 100.000 orang, 1 juta orang, hasilnya akan lebih baik. Iya. Jadi itu yang harus menjadi titik poin bahwa kemitraan, perlibatan secara partisipatif dari grassroots sampai ke elit, Iya. itu menjadi sangat penting sekali, Mas Afin, Bang Afin, untuk kita bisa mencapai tujuan net zero emission. Seperti itu. Nah, kalau seandainya menurut Mas Aji ya, apa langkah konkret yang perlu kita ambil untuk memastikan, ini kita ngomongin tentang private juga, perdagangan karbon itu nggak cuma jadi tren sesaat, tapi sustainable. Apa sih langkah konkret yang perlu dilakukan? Sangat senang sekali. Jadi perdagangan karbon, apalagi sekarang banyak sekali. Ini dalam konteks Sekaligus ceritain perdagangan karbon itu gimana, Mas? jadi panjang, Mas Afin. Dikit. Jadi perdagangan karbon, jadi tadi disampaikan Mas Afin jadi sangat menarik sekali ya tentang perdagangan karbon seperti itu. Mungkin tadi udah kita sampaikan regulasi, mungkin nanti sampai rule of the games-nya yang secara nasional seperti apa. Mungkin di luar negeri sudah lebih mature. Iya. Metodologi perhitungan bagaimana monetisasi sudah lebih jelas. Mungkin kita bisa adopt, kita bisa melihat, kita tidak harus bagaimana ya Mas Afin ya? Kalau Bang Afin ya, kalau mamanya kita mau original sekali, tapi barang-barang bagus memang udah ada di luar sana. Jadi barang-barang bagus itu kita adopt secara Indonesian konteks. Oh, ini teknologi yang tadi disampaikan? Tidak hanya teknologi, maksudnya metodologi. Proses bisnis ya, apapun proses itu. Bisnisnya, itu kita bisa adopt, kita ambil yang baik, kita eliminasi yang kurang baik seperti itu sesuai dengan konteks lokal. Jadi kan itu bisa ada percepatan ya, Bang Afin. Oke. Dan banyak sekali yang saya temui pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha kawakan juga yang memang sekarang komitmen untuk Indonesia yang lebih hijau, lebih baik seperti itu. Nah, untuk perdagangan karbon sendiri ini memang sekarang Agar tetap ngetren gitu loh, Mas. harus tetap ngetren karena sekali lagi harus dibalikan kepada tidak hanya ke pengusaha ya Mas ya, atau business owner atau pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat pun harus punya awareness tentang ternyata kita sebagai individu itu juga berperan aktif, bertanggung jawab atas hal yang akan terjadi ini, krisis iklim ini. Misal, Bang Afin, ternyata Bang Afin masih sering buang sampah, terus di rumah masih bakar-bakar sampah, terus masih beli barang yang sumbernya tidak bisa di-track. Kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Mas ya? Bisa penting. Jadi kan tadi mulai dari grassroots,
masyarakat, elit, semuanya memang harus terlibat Iya. untuk hal ini. Jadi mari kita gaungkan. Memang climate crisis ini kan sekarang kelihatannya seperti Masih jauh lah. dan bahasa elit kata Bahasa orang. elit. Jadi kayak mohon maaf gitu ya, bapak ibu yang lagi dagang di depan, ibu-ibu sayur dan lain sebagainya, apa climate crisis, apa ini? Ya yang tahu cuaca kok panasnya agak lebih lama ya, paling kayak gitu. Karena itu sebenarnya bukan isu elit, Bang Afin. Karena yang merasakan dampak secara real, nyata, langsung adalah kita. Iya. Jadi seperti misal kita yang salah satu dampak dari krisis iklim ini kan kenaikan air laut ya Bang Afin. Iya. Betul, Beberapa negara kepulauan ya bisa jadi dalam 10 tahun, 15 tahun sudah nggak ada tuh Bang Afin karena udah tenggelam. Astaga. Padahal mereka tidak terlibat dalam maksudnya tidak mengemisi sebesar negara-negara maju, tapi mereka terkena dampak. Iya. Jadi tugas kita memang bagaimana kita membumikan bahasa yang langit-langit itu karbon, oksigen segala macam ini benar-benar bisa nyampe Iya. ke masyarakat. How can we win their heart untuk kita battling ini melawan krisis iklim yang menggila ini bersama-sama. Oke. Bisa saya wrap up dikit ya Mas ya berarti ya. Dari obrolan kita ini bahwa karbon itu kan begitu penting. PR-nya adalah bagaimana membumikan isu ini ke grassroots dan juga elemen yang lain agar bisa bermitra secara partisipatoris atau bersama-sama. Partisipasi, ya. Iya. Jadi itu yang mungkin menjadi PR ke depan. Kita bisa wrap up ya dari apa yang sudah kita diskusikan nih. Kita sudah ada di penghujung dialog kita pada kesempatan kali ini. Tapi mungkin di masa yang akan datang kan masih ada waktu yang panjang, lebar, kali tinggi. Selain daripada wrap up-nya adalah selain daripada pohon itu lebih baik tidak dipotong oleh tukang kayu gitu ya agar tetap menjadi pohon, adalah bahwa emisi karbon ini harus disosialisasikan atau dibumikan, membumikan isu climate change Climate crisis tadi, Mas. climate crisis kepada seluruh elemen termasuk grassroots, masyarakat umum agar mereka tahu urgensi dan juga tantangan ke depan kalau seandainya tidak paham terkait dengan isu ini. Kemudian juga partisipasi dan kemitraan yang sinergi dan harmoni agar tidak ada satu lebih cepat, satu terlambat, tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan ke tujuan yang kita harapkan bersama-sama. Betul atau tidak betul? Betul sekali. Jadi itu adalah poin-poin yang mungkin dalam diskusi ini yang penting untuk kita bisa sampaikan Bang Alvin, dan saya setuju. Ini untuk diskusi tentang bagaimana kita melawan climate crisis itu akan jadi diskusi yang panjang sekali, akan lebih spesifik lagi, tapi saat ini mungkin yang di wrap up oleh Bang Alvin sudah cukup mencakup untuk hal ini seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aji. Dan ini mungkin terakhir ya, dari Mas Aji ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman Indosiklopedia, apapun itu, terutama berkaitan dengan climate crisis? Saat ini, terima kasih Bang Alvin. Jadi saat ini dunia, Indonesia, kita sedang berjuang-berjuangnya untuk, saya tuh sampai, karena kita punya anak cucu nantinya, kita harus wariskan, bumi ini harus tetap ada dan terjaga. Jadi mungkin cukup singkatnya akan saya sampaikan Bang Alvin, tadi udah di wrap up oleh Bang Alvin, bersama menjaga untuk dijaga, karena alam sudah terlebih dahulu menjaga kita, saatnya kita menjaga alam kita. Terima kasih Bang Alvin. Luar biasa, bersama menjaga untuk dijaga. Itu jadi satu kunci keyword yang mungkin bisa selalu kita dengungkan, baik untuk diri kita ataupun untuk orang-orang sekitar kita paling tidak. Bahwa kita sudah sangat lama sekali dijaga oleh alam ini. Dan ini waktunya kita juga untuk menjaga. Terima kasih Mas Aji, Haryo Aji Dewanto, dengan segala hal perjuangannya. Kita doakan bersama-sama, semoga terus berada di jalan yang baik ya ke depannya, dan dilancarkan apapun yang diusahakan. Amin. Untuk kita semuanya, untuk anak cucu kita. Amin Bang Alvin. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Kita minum kopi dulu. Oke. Aku pada langsung